wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga selamanya Allah melindungi kita semua dan mencabut wabah virus corona ini. Salawat serta salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada Rasulullah SAW beserta kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, beserta kita semua. Semoga mendapat syafaat uzma kelak di yaumil jaza wal hisab. Amin ya rabbal alamin. Saya teringat suatu cerita tentang seorang nenek yang selalu meludahi Rasulullah ketika Rasulullah melewati rumahnya. Suatu ketika Rasulullah melewati rumah nenek itu, tapi Rasulullah mendapati nenek itu tidak ada dan tidak meludahi beliau. Kemudian beliau menanyakan kepada sahabat, kemana nenek tersebut? Kemudian sahabat menjawab bahwa nenek tersebut sakit. Kemudian Rasulullah menjenguk nenek tersebut. Nenek tersebut pun merasa kagum terhadap sifat Rasulullah yang bahkan dia sering meludahi beliau, tapi ketika nenek itu sakit, Rasulullah menjenguknya dan mendoakannya untuk sembuh. Kemudian nenek tersebut tersentuh hatinya, masuklah nenek itu ke dalam agama Islam. Dari cerita tersebut kita mendapatkan bahwa sikap atau sifat teladan dari Rasulullah adalah sabar. Jadi sabar itu apa? Sabar itu apakah hanya pasrah dengan keadaan? Bukan. Pasrah itu adalah sesuatu yang ketika terjadi kita menahan untuk tidak marah, untuk tidak membalas, untuk tidak berbuat sesuatu yang tidak baik. Jadi ketika terjadi sesuatu kita menahan, kemudian mengambil hikmahnya. Menurut Imam Al-Ghazali, sabar itu terbagi menjadi 3. Pertama, sabar menghadapi musibah. Dan sabar menghadapi musibah itu derajatnya itu pahalanya 300 derajat. Bagaimana sabar terhadap musibah? Kita tahu bahwa setiap manusia itu pasti diuji dengan musibah. Misalnya pada saat ini seluruh dunia mendapatkan musibah dari Allah, yaitu adanya virus corona. Kemudian kita diperintahkan untuk berdiam diri di rumah untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini. Ini termasuk salah satu ujian dari Allah untuk kita bersabar. Kemudian ketika kita bersabar dan tidak mengeluh, kita akan mendapatkan pahala sebesar 300 derajat. Kemudian musibah apa lagi? Pasti manusia itu berbeda-beda mendapatkan musibahnya. Kita tidak bisa menggampangkan musibah orang lain dengan musibah kita. Kita bisa saja menghadapi musibah ini, belum tentu orang lain. Itulah adilnya Allah memberikan musibah dengan kekuatan kita, karena Allah tidak akan memberikan suatu musibah atau ujian kepada seseorang yang melampaui batas kemampuannya. Pasti setiap orang itu mendapatkan musibah sesuai kemampuannya. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam mentaati perintah Allah. Maksudnya apa? Seseorang yang rajin sholat, yang ibadahnya kuat, pasti diberikan cobaan. Dan itu harus dengan kesabaran. Misalnya sabar dalam sholat. Kita seringkali ingin cepat-cepat beres sholat karena ada sesuatu yang harus dikerjakan, sehingga sholat kita tidak khusyuk. Atau misalnya dalam puasa saat ini, kita diberikan ujian untuk menahan tidak makan, tidak minum, untuk tidak berpikir yang negatif, dan lain sebagainya. Itu butuh kesabaran. Kemudian berapa pahala yang didapat dalam sabar dalam mentaati perintah Allah ini? Pahalanya adalah sebesar 600 derajat, lebih besar dari sabar dalam menghadapi musibah. Kemudian sabar yang ketiga adalah sabar dalam menjauhi larangan Allah, atau bisa jadi larangannya Allah
kemaksiatan. Sabar dalam menjauhi maksiat itu seperti apa? Misalnya, kita tahu bahwa yang namanya dunia remaja itu penuh dengan ujian dalam suatu maksiat. Dan bukan hanya dalam masa remaja saja, tapi identiknya masa remaja itu masa untuk segala mencoba hal sesuatu yang baru, termasuk dengan maksiat. Tapi ketika seseorang bersabar dalam menghadapi ujian tersebut, maka Allah memberikan orang tersebut 900 derajat. Ketika dia sabar dalam menghadapi ujian maksiat, maka dia akan lebih ditinggikan derajatnya. Kita kadang sering saya dengar, kan sabar itu ada batasnya. Sebenarnya bukan sabar yang ada batasnya, tapi kemampuan manusia yang terbatas untuk bersabar. Makanya kenapa kita harus menaikkan level ketakwaan kita setiap detiknya, karena itu untuk meningkatkan ketakwaan kita dan meningkatkan semua aspek sifat yang baik kita, termasuk aspek sabar ini. Ketika iman kita levelnya di atas, kemampuan sabar kita pun pasti levelnya di atas, tidak akan terlalu ke bawah. Jadi kesimpulannya adalah sabar itu bukan pasrah, tapi sabar itu adalah menahan diri, kemudian efeknya nantinya adalah mengambil hikmah dan bersyukur kepada Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.